Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diskresi dan praise Hermesen. Anggota kelompok 6 yaitu Dianatul Munawwarah dengan NIM 20042092, Genta Firanda Putra dengan NIM 20042209, Muhammad Eka Putra 20042233, Riri Puspita 20042064. Pengertian diskresi. Diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah discretion atau discretion power. Di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Pengertian Hermesen. Secara etimologi, istilah phrase Hermesen berasal dari bahasa Jerman. Phrase artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Hermesen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, memperkirakan. Phrase Hermesen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riri Puspita. Yang ditetapkan atau dilakukan oleh penjabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undang yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintah. Namun, penggunaannya harus oleh penjabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuan. Sedangkan phrase Hermesen adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintah yang menurut Markus Luckmann diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi penjabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terkait sepenuhnya pada undang-undang. Selanjutnya, jenis-jenis diskresi. 1. Diskresi dalam keadaan normal terbagi 2, yaitu 1. Berpotensi mengubah alokasi anggaran, 2. Membebani keuangan negara. Selanjutnya, diskresi dalam keadaan tidak normal terbagi 4, 1. Menimbulkan keresahan masyarakat, 2. Keadaan darurat, 3. Mendesak, 4. Bencana alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Eka Putra. Selanjutnya, 3 lingkup diskresi pejabat pemerintah meliputi 1. Pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Pengambilan keputusan dan atau tindakan karena adanya strategi pemerintah guna kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya, nomor 4, penjabat pemerintah yang menggunakan direksi harus memenuhi syarat. 1. Sesuainya dengan tujuan direksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik atau dalam kurung AUPB.
Selanjutnya berdasarkan alasan yang objektif. Selanjutnya tidak menimbulkan konflik kepentingan yang dilakukan dengan etikat baik. Selanjutnya nomor 5, penggunaan direksi berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atas pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud ini dilakukan apabila penggunaan direksi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Sekian dari saya. Selanjutnya Genta Firanda Putra. Akibat hukum penyalahgunaan diskresi. 1. Pejabat bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Pejabat bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan. 3. Pejabat bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan. Selain itu, diskresi tidak sah juga karena dilakukan atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Tindakan diskresi dapat dibatalkan jika penggunaan diskresi tidak sesuai tujuan wewenang yang diberikan, tidak sesuai prosedur penggunaan di dalam pasal 26 sampai 24 Undang-Undang AP, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.